Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore rekan-rekan dari Paga TV, juga dari Psikoday TV. Oke, sore ini kembali lagi kita di program kolaborasi antara media online, media Paga TV dan juga media online psikoday.com. Oke, kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa spesial. Sudah hadir di sini Ibu Bu Hani Purwandari. Beliau adalah istri dari Pak Camat Fahmi, Kecamatan Kedung Kandang ya Ibu. Terima kasih sudah datang. Selamat datang di gedung MCC kita di podcastnya hari ini. Selanjutnya juga ada yang spesial banget juga dari kalangan psikologi. Dari salah satu kampus ternama di Kota Malang tentunya, dari Universitas Merdeka Malang. Beliau adalah dekan psikologi dari Universitas Merdeka Malang, Ibu Dr. Nawang Warsi Wulandari. Jadi mirip-mirip ujungnya namanya. Ya, kita kali ini akan membahas tentang Indonesia Mental Health Summit yang barusan diadakan di tanggal 25, 26, 27 Oktober dalam rangka Hari Kesehatan Mental Sedunia yang diselenggarakan oleh Psikoday dan berkolaborasi dengan berbagai sinergi elemen di Kota Malang dan juga nasional tentunya. Nah, perkenalkan juga nih, malah saya sendiri belum memperkenalkan diri. Saya Adela Resa, SPC MPC Psikolog. Kebetulan saya juga selain sebagai psikolog, saya juga merintis media online Psikoday. Sekarang ini websitenya dulu itu psikoday.id, sekarang psikoday.com. Kita bertepatan dengan IMHS kemarin, Indonesia Mental Health Summit, kita juga launching untuk website baru kita, psikoday.com, yang lebih komersial. Nah, kemarin dalam rangka Indonesia Mental Health Summit, ini pertama kali diadakan kayaknya di Indonesia untuk kegiatan Indonesia Mental Health Summit, dan diadakan di Sarinah Mall Malang. Awalnya kita semangat untuk mengedukasi tentang pentingnya kesehatan mental, ya nggak cuma kesehatan fisik aja, tetapi perlu juga masyarakat umum terutama lebih meningkatkan lagi imunnya, kesehatan mentalnya. Nah, kemarin rangkaian kegiatan itu ada lomba-lomba, ada lomba stand bazar, diikuti oleh berbagai kampus, ada kampus Unmar juga yang mengikuti kemarin. Ada dari stand bazar dari TP PKK Kecamatan Kedung Kandang yang kemarin terpilih menjadi stand bazar paling inspiratif dari peserta bazar yang lain-lainnya. Bu, selamat atas terpilihnya sebagai dari stand bazar paling inspiratif. Ya, oke. Menarik sekali kan untuk stand bazar inspiratif ini, karena dari kegiatan IMHS yang dilakukan di Sarinah kemarin sangat kompak ya, dari dari Kecamatan Kedung Kandang itu rombongannya luar biasa, antusiasmenya ingin mengikuti kegiatan bazar, semangat untuk memperingati kesehatan mental juga. Itu boleh cerita sedikit Bu, gimana sih proses persiapannya sehingga bisa meraih akhirnya stand bazar paling inspiratif di IMHS 2024. Terima kasih Bu Ade, TPPKK Kecamatan Kedung Kandang dikasih kesempatan untuk mengikuti kegiatan IMHS. Nah, waktu itu saya diinfo sama suami, kamu mau ikut nggak nih, ditawarin Bu Ade gitu.
oh ya mau gitu. Akhirnya saya kontak bulura-bulura untuk saya meminta nomor koordinator UMKM setiap kelurahan. Nah, kemudian saya buat list siapa yang mau ikut. Ternyata ada 7 kelurahan gitu. Nah, kemudian persiapan kita lakukan. Saya kemarin memang menganjurkan untuk sebagai ajang pertama naik kelas, karena UMKM itu biasanya kan pamerannya di lapangan, pakai tenda gitu. Akhirnya saya bilang, ayo kita naik kelas yuk, kita pamerannya di mall gitu. Akhirnya beberapa antusias, dan yang kemarin kita bawa itu. Nah, kemudian karena beberapa teman juga sudah sering ikut pameran, jadi kemarin untuk displaynya memang kita display se-estetik mungkin karena iming-iming dari Bu Ade nih nanti dilombakan loh gitu. Jadi biar semangat jadi cita-citanya pengen juara gitu. Oh ya, ternyata terwujud. Terwujud, alhamdulillah gitu ya. Itulah teman-teman UMKM di di Kecamatan Kedung Gandang. Nah, akhirnya setelah pengalaman yang kemarin itu, untuk yang makanan kering saya bantu untuk masuk ke minimarket itu di Lokmart. Ini sedang proses. Nah, kalau craftnya memang belum, tapi kalau untuk yang makanan basah itu kemarin saya sounding supaya membuat jualannya itu tidak hanya offline-nya tapi online juga gitu. Jadi terutama untuk yang lansia yang sudah misalkan nggak ada keluarga di rumah, terus kan tetap butuh lauk apa gitu, jadi tinggal online aja gitu. Karena semua HP-nya kan sudah Android. Nah, jadi untuk menu-menunya di share di WA itu. Kemudian bisa pesan, dan pesan makanan itu diantar. Gitu, Bu Ade. Luar biasa memang kemarin itu orang-orangnya. Jadi memang sudah terprogram ya Bu ya untuk kegiatan-kegiatan yang UMKM juga melibatkan lansia juga ya Bu ya. Iya. Jadi kebetulan di tiap kelurahan itu kan ada Karangwerda. Kegiatannya macam-macam. Ada juga sekolah lansia tangguh. Nah, di sana juga diajarin ini itu beberapa materi. Tapi ada juga yang akhirnya karena dia sudah capek sekolah, mau makan lapar, malas jalan. Nah, solusinya teman-teman UMKM yang online, nah itu melayani ibu-ibu dan bapak-bapak lansia. Kayaknya menjiwai sekali sebagai ibu camat ya. Luar biasa ini ya Bu, ngayomin warga. Kebetulan almarhumah ibu saya itu juga digelarnya dulu ibu camat. Jadi saya merhatiin juga waktu kecil itu PKK, Dharma Wanita, PG. Ibu juga sebagai ketua PG yang TK itu ya? GOP TKI. TKI juga ya. Mendampingi Pak Camat itu juga seorang ibu camat tuh butuh ini juga ya, jiwa sosialnya yang sangat tinggi juga. Ya karena komunikasi dan kerjasama dengan kader-kader di masing-masing kelurahan. Ya itulah yang kita upayakan untuk melaksanakan program-program tugas negara gitu. Iya. Apalagi Kecamatan Kedung Gandang ini termasuk kecamatan paling luas ya di Kota Malang ya Bu ya. Wah. Dan mayoritas Madura loh. Oh ya. Biasanya pedagang ya kalau orang Madura, banyak dagang. Enggak juga sih. Enggak juga. Oh. Cuman kadang-kadang saya kasihan sama orang-orang Madura ini, justru dia jadi kaum termarginalkan menurut saya nih ya. Karena kadang-kadang orang Madura ini begini begitu gitu. Padahal sebetulnya yang baik pun banyak gitu. Yang pintar juga banyak, yang cantik, yang ganteng juga banyak. Kebetulan nenek angkat saya dulu yang di Malang ya, waktu saya kan ambil pendidikan APDN di Malang. Terus kita jadi ada keluarga angkat dulu itu dari Madura juga. Baik kan orang Madura. Iya, jadi nenek besar, nenek kecil orang Madura di belakang, di bareng di belakang itu sudah tiada sekarang. Tetapi
luar biasa kebaikannya waktu itu ya, waktu keluarga saya tinggal di Malang itu sampai diangkat jadi keluarga gitu. Syukurlah. Iya, mudah-mudahan di Kecamatan Kendung Kandang warga-warganya semakin sejahtera ya Bu ya. Amin. Kemarin Iya. memang untuk menuju ke sejahtera itu kita sedang berusaha untuk mengurangi angka stunting. Gitu. Ini sedang diupayakan juga. Iya. Gitu. Bicara tentang stunting, tentang juga masyarakatnya, pasti juga kaitannya dengan kesehatan mental ya Bu ya. Kesehatan mental itu dekat sekali dengan keilmuan psikologi ya, yang dari Bu Nawang ini yang lebih paham lagi tentang kesehatan mental ya Bu ya. Harapannya dengan pertemuan ini bisa bersinergi mungkin nanti psikologi Unmar khususnya dengan Kecamatan Kendung Kandang. Gimana Bu tentang kesehatan mental ini Bu? Kita juga memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia yang merayakan. Iya. Jadi memang kesehatan mental ini kan menjadi PR semua ya. Artinya tidak bisa diserahkan pada satu pihak saja, tapi sudah kita harus berkolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat, akademisi, pemerintah, lalu termasuk juga dengan PKK dan kesehatan juga, semuanya bisa saling bergandengan tangan untuk mengupayakan kesehatan mental yang ada di sekitar kita. Jadi memang kita harus berkolaborasi Mbak, supaya segera bisa terwujud kesehatan mental itu. Di Malang terutama ya. Di Malang ini memang angkanya masih beberapa waktu yang lalu sempat ada banyak pemberitaan mengenai bunuh diri ya. Angkanya cukup tinggi dan itu menjadi keprihatinan kita semua. Artinya kita harus aware dengan kesehatan mental. Ada beberapa pihak mungkin yang dalam kondisi sehat mentalnya kita perlu jaga agar supaya tidak sakit, dan yang sedang tidak baik-baik saja juga perlu kita bantu agar dia bisa kembali baik-baik saja. Itu yang menjadi PR kita, makanya kegiatan Mbak Ade kemarin itu semoga bisa mengedukasi ya, meningkatkan literasi kesehatan mental di masyarakat di Kota Malang terutama, agar mereka lebih aware lagi tentang kesehatan mental. Kalau kita bicara kesehatan sejauh ini kan masyarakat, walaupun sekarang kesehatan mental sudah lebih masyarakat lebih aware sih Mbak ya, dari waktu dulu gitu, tetapi menurut saya masyarakat masih lebih aware dengan kesehatan fisiknya. Jadi kalau misalnya saya boleh menganalogikan, misalnya 3 hari panas nggak turun-turun, udah langsung ke dokter, dan mereka nggak mikir panjang ya Bu ya, jadi langsung aja mereka pergi ke dokter. Tapi pada saat mereka 3 hari tidak bisa tidur atau resah kayak gitu atau cemas sesuatu, mereka masih belum aware bahwa itu adalah ada gangguan di kesehatan mental, sehingga mereka juga tidak aware untuk segera mencari bantuan gitu, dan akhirnya bisa berlanjut pada gangguan tidur, gangguan makan, dan akhirnya bisa menjadi depresi dan seterusnya. Nah itu yang kita harus mengedukasi masyarakat kita agar lebih aware gitu dengan tanda-tanda kesehatan mental mereka, supaya pada saat mereka membutuhkan mereka bisa mencari bantuan. Kalau di Unmar sendiri juga ada layanan psikologinya ya Bu ya? Ada Mbak Ade. Jadi di kami kalau di Fakultas Psikologi memang kita membuka buat mahasiswa khusus di Fakultas Psikologi. Pokoknya kalau butuh sesuatu, butuh ngobrol, kamu bisa datang ke kita, maksudnya ke dosen-dosen gitu. Nah saat ini di Unmar sendiri juga ada BKD, Biro Konseling Mahasiswa. Artinya dibuka secara lebih luas untuk seluruh mahasiswa di psikologi ya, maksudnya di Unmar Malang gitu. Nah nanti kita akan sediakan konselornya, baik itu dari mahasiswa, konselor sebaya maupun dari kami gitu. Jadi boleh menghubungi kami gitu. Nah itu di bawah Biro Kemahasiswaan di Unmar gitu. Jadi sudah
kita Iya. sediakan ininya gitu, termasuk juga untuk kekerasan seksual. Sekarang kan memang harus ada di perguruan tinggi untuk penanganan itu kita juga sediakan. Lalu di masjid itu kami juga ada family corner yang memberikan layanan juga untuk konseling kepada di masjid seperti itu. Kalau psikologi Unmer itu sejak kapan, Bu? Sudah berapa lama? Sebenarnya sudah lama ya. Kita ada itu 2001. 2001 kita pertama kali ada, dan alhamdulillah sampai sekarang, dan dari tahun ke tahun alhamdulillah kepercayaan masyarakat juga semakin tinggi kepada kami gitu. Artinya mahasiswa juga semakin banyak alhamdulillah, dan kami pun juga banyak kegiatan yang kita lakukan. Kalau tadi Mbak Ade menyampaikan kita bisa berkolaborasi ya Bu ya, itu sangat-sangat terbuka gitu, karena memang menjadi tugas kami di perguruan tinggi salah satunya adalah pengabdian kepada masyarakat. Jadi kita memang harus membantu, harus berkolaborasi untuk juga bisa membantu memberikan solusi kepada permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Jadi senang sekali kalau misalnya kita bisa berkolaborasi gitu. Karena di psikologi Unmer itu kebetulan kita ini ininya fokusnya di keluarga Ibu. Karena kami melihat bahwa permasalahan itu bibit-bibitnya itu ada di keluarga gitu. Jadi kita bahagia, kita bermasalah itu kayaknya kalau ditarik ke belakang kok ininya berawalnya dari keluarga. Perlu penguatan keluarga ya, Bu, betul. ya. Jadi kita solusinya juga berbasis keluarga gitu. Karena keluarga itu ada di lingkungan yang terdekat di kita gitu. Jadi siapapun dia, lingkungan keluarga itu adalah yang paling signifikan, sehingga itu akan bisa memberikan dampak juga kepada kita gitu. Makanya kita juga menyentuh masyarakat Ibu. Jadi kalau tadi Ibu sebut ada SOTH, beberapa dosen kami juga terlibat menjadi narasumber pemateri di SOTH, lalu di Selantang ya, itu kami juga, saya pernah menjadi pemateri di Selantang. Tapi kalau di Selantang waktu itu di kabupaten Ibu, yang kami, kalau SOTH di kota gitu. Jadi itu merupakan bagian kami, keterlibatan kami untuk ikut membantu mengedukasi supaya keluarga-keluarga di Malang itu lebih ini lagi terhadap pengasuhan, lebih aware begitu dalam mendampingi putra-putrinya. Iya. Jadi kita di psikologi itu memang kayaknya nyambung ya Bu ya dengan berbagai bidang kehidupan. Betul sekali. Selama masih ada manusianya psikologi ini. Tapi sekarang di zaman robot juga udah mulai nih kayaknya. Ada robot Semua Optimus. elektronik ya. Iya, ini kan Elon Musk katanya sudah meluncing robot tuh, robot Optimus. Jadi di rumah-rumah itu sudah mulai pakai robot dan sebagainya. Wah, itu semoga tetap manusia tetap punya jiwa kemanusiaan. Nah, saya juga baru-baru ini ya Bu ya turut berduka cita atas berpulangnya Pak Rektor. Terima kasih Mbak Ade. Mendadak sekali ya, saya dapat informasinya juga. Waduh. Iya, dah mudah-mudahan di Unmer juga semakin maju meskipun dengan kepulangan beliau. Amin. Jadi sekarang rektornya siapa ya Bu? Rektornya Ibu Prihat Asih. Ibu Prihat Asih. Beliau di bidangnya? Beliau di ekonomi. Oh, ekonomi. Jadi sama seperti Prof Sanusi ya di bidang ekonomi juga menyambung juga. Jadi penguatan ekonominya bisa juga Bu dari Unmer. Kaitannya dengan UMKM juga ya. Apalagi sekarang Kota Malang ini terpilih kemarin di waktu tim Panselnas UNESCO untuk kota kreatif dunia. Jadi Kota Malang mewakili Indonesia bersama Kota Ponorogo ya, 2 kota di tahun 2025 nanti menjadi masuk nominasi Kota Kreatif Dunia UNESCO UCCN Network, Jaringan Kota Kreatif Dunia.
mudah-mudahan ya dengan kolaborasi dari akademisi juga masyarakat itu bisa memajukan Kota Malang supaya bisa menjadi terpilih jadi jaringan kota kreatif dunia nanti. Amin. Oke, kita masih ada waktu ya? Oke, kita boleh cerita-cerita lagi nih tentang kegiatan kemarin ya. Indonesia Mental Health Summit itu kan kita ada beragam kegiatan, ada webinar juga, webinar internasional. Alhamdulillah kemarin turut terlibat menjadi pemateri, salah satunya adalah Kak Seto, Ketua LPAI. Mungkin nanti bisa bersinergi juga dengan lembaganya Kak Seto ya Bu ya. Amin. Untuk Kecamatan Kedungandang, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. Beliau sering juga katanya ke Malang. Nah waktu kemarin beliau sempat mampir di kantor Psikode ya, di Sarina Mall Malang. Beliau menyampaikan bahwa perlu kepedulian, nggak cuman pemerintahan aja, tapi juga masyarakat luas, media juga penting. Nah, alhamdulillah kayak gini kita kolaborasi juga dengan Paga TV ya, dengan membuat podcast ini. Mudah-mudahan bisa lebih luas lagi ke depannya sinerginya, nggak hanya yang kemarin ikutan IMAHS tuh banyak, alhamdulillah luar biasa juga kita berkolaborasi dengan KMI. KMI itu adalah Kesehatan Mental Indonesia, suatu organisasi yang concernnya memang tentang kesehatan mental, tepatnya di Jakarta. Ketuanya itu Mbak Hena Rustiana, juga kemarin membantu mengisi juga di webinar. Jadi karena animonya tinggi jadi awalnya kita sesi pertama, satu sesi saja webinar internasionalnya, itu ada Kak Seto, ada juga dari Norwegia, ada teman psikologi juga kebetulan tinggal di Norwegia. Terus juga ada Ibu Sekretaris PCINU Jepang, juga Ketua Alisa Khadijah ICMI Malang. Sudah kenal belum Bu sama Ketua Alisa Khadijah? Belum. Jadi Alisa Khadijah ini suatu organisasi. Alisa itu Asosiasi Muslimah Pengusaha se-Indonesia. Jadi gak cuma di Malang aja, tetapi di berbagai daerah di Indonesia juga udah ada. Di Papua juga udah ada itu. Itu punya program-program juga di sektor pendidikan, kesehatan. Kebetulan saya pengurus Alisa Khadijah ICMI Malang bidang kesehatan dan pendidikan. Makanya jadi nyambung menyambung. Mudah-mudahan bisa bersinergi juga nantinya dengan Alisa Khadijah, Ibu. Untuk Alisa Khadijah ini didirikan oleh Ibu keponakannya Pak Habibie. Yang mendirikan itu Pak Habibie untuk almarhum Ibu Ainun. Terus jadi organisasi perempuannya ini diteruskan sama keponakannya ini Ibu Saraswati. Juga sekarang dewan pembinanya ada pendiri Wardah PT Paragon itu Bu Nurhayati Subakat. Jadi warganya, ibu-ibu di Kecamatan Kedungandang bisa diajakin juga Bu itu dalam komunitas Alisa Khadijah. Kan banyak pengusaha ya Bu ya, produk-produknya dan sebagainya. Ibu juga dengar-dengar juga pengusaha juga Ibu ya. Punya usaha bengkel klambi ya. Iya, betul. Boleh cerita sedikit Bu tentang bengkel klambinya itu? Saya pakai nama bengkel itu karena filosofinya itu begini. Kalau pakai nama butik nanti orang yang datang kan jadi high class nih, high class mahal gitu kan. Makanya saya pakai nama bengkel karena bengkel itu kan sesuatu yang tidak mewah, tapi orang itu seneng di situ, kerasan di situ, duduk-duduk berlama-lama gitu. Nah akhirnya karena yang di permak itu yang dikerjakan itu kain, jadi akhirnya
bahasa saya kebetulan orang Jawa jadi kelambi. Oh, iya. Bengkel kelambi gitu. Iya. Nah, kebetulan waktu itu saya awalnya buka di Matahari Pasar Besar selama 7 tahun Bu di sana. Tapi di tahun keempat saya buka cabang di MUG. Nah, setelah 7 tahun ternyata Matahari yang di Pasar Besar kan terbakar. Kemudian saya pindah ke Dinoyo Mall. Nah, karena tempatnya kecil dan izinnya itu bukan jahit baju, jadi saya permak. Kasihan deh saya ya, ngetopnya bukan penjahit baju tapi tukang permak. Jadi spesialis permak. Nah, awalnya dari permak, akhirnya 1-2 orang itu yang sudah biasa permak dia butuh bikin baju gitu. Ayo dong Mbak Hani gitu, jahitin baju saya gitu. Oh iya deh, saya bantu. Akhirnya getok tular Bu. Akhirnya jadilah saya jahit baju juga gitu. Sampai sekarang ya Bu ya. Jadi kalau Unmer butuh jasa ini juga bisa kerjasama. Jadi, kalau mau gaun pesta Bu, bisa sekalian clutch-nya, bisa sekalian sepatunya. Jadi satu badan itu pakai bahan yang sama gitu. Iya. Gitu. Selain itu saya juga buka workshop Bu untuk bikin clutch-nya itu. Gitu Bu Iya. Ade. Iya, sampai kemarin itu sponsorin juga kegiatan IMHS. Terima kasih banyak Ibu sudah menyukseskan kegiatan IMHS. Sama-sama. Iya, itu juga dari selain sebagai ibu camat, udah juga pengusaha ya Bu ya. Waduh, luar biasa. Kalau Bu Nawang juga punya usaha juga ya Bu Nawang ya, kalau nggak salah. Selain Ya, tapi masih belajar Bu. ya, Dan lebih banyak waktunya untuk ke kampus ya. Sementara ini. iya, produknya itu di bidang apa ya Bu ya, itu usahanya Bu Nawang? Kalau Bu Hani kan bengkel kelambi ya. Kalau saya lebih ke produk kesehatan sih Bu, gitu. Cuman saya reseller, artinya saya tidak membuat itu. Cuman saya karena pengalaman menggunakan dan saya merasakan khasiatnya, jadi akhirnya ya gedok tular seperti itu, dari mulut ke mulut. Terus akhirnya kok banyak juga yang terbantu. Jadi akhirnya saya juga ikut memasarkan kayak gitu. Cuman memang karena kesibukan di fakultas masih belum bisa optimal juga gitu. Iya, Itu sambilannya ya Bu. Iya. Yang penting bermanfaat. Kalau ada yang membutuhkan. Ya. Selain itu tadi sebagai dekan juga pengurus ya Bu ya, pengurus dari HIMSI Malang ya Bu. Ya. Ya, HIMSI Malang ini adalah Himpunan Psikologi Indonesia. Jadi seluruh Indonesia itu ada himpunannya. Kita berhimpun di situ, lulusan psikologi S1, S2, psikolog, non psikolog itu berkumpul di himpunan psikologi. Nah, di Malang itu juga ada cabangnya. Beliau pengurusnya di bidang apa ya Ibu kalau di pengurus? Kalau dulu periode yang lalu saya koordinator di pengembangan kompetensi. Cuman sekarang setelah ada kepengurusan yang baru, lebih banyak di backup oleh teman-teman yang lebih muda Bu Ani. Jadi saya sekarang posisinya di penasehat, bagian menasehati saja. Menasehati Mbak Ade. Kasih nasihat, udah ini apa seniornya. Iya, jadi gitu bisa bersinergi juga Ibu dengan Himpunan Psikologi Indonesia untuk bidang-bidang psikologi. Jadi banyak hal yang bisa iya itu Mbak Ade. Berdayakan. Tadi sempat kita ngobrol ya Ibu ya. Yeah. Apa namanya, bahwa sekarang kan untuk posyandu itu sudah berbentuk ILP. Jadi integrasi layanan posyandu. Nah, di sana yang dilayani tidak hanya imunisasi Bu, tapi saya rasa nanti ada juga layanan untuk kesehatan mental ya Ibu. Kemarin kebetulan yang diutarakan sama Dinas Kesehatan itu sarana dan prasarananya hanya berbentuk fisik.
mungkin suatu saat kalau ada pertemuan dengan kader dan dinas kesehatan, barangkali saya ingin menyampaikan, boleh ya Bu ya? Boleh. Menyampaikan supaya nanti dinas kesehatan bisa berkolaborasi dengan Fakultas Psikologi untuk membuka layanan psikolog gitu ya Bu ya. Boleh. Iya, mudah-mudahan. Semoga bisa bersambung ya. Bisa terkabul cita-cita kita tentunya. nih. Amin. Bisa berkelanjutan. Memang menjadi kebutuhan sih Mbak Ade ya, mengenai kesehatan mental ini Bu. Kalau dulu kan kita lebih posyandu itu lebih ke kesehatan fisik ya Ibu ya. Dan sekarang memang kebutuhan untuk kesehatan mental masyarakat sudah mulai meningkat. Maka menurut saya juga perlu difasilitasi karena memang kebutuhan itu ada gitu. Hanya saja memang sekarang kan kesulitan masyarakat juga untuk mengakses untuk kesehatan mentalnya dia gitu. Karena kalau kita ke puskesmas bisa ketemu dokter gitu, tapi nggak ketemu psikolog karena di Malang ini masih belum ada psikolog yang ada di puskesmas gitu, masih seperti kalau di Jogja, Surabaya udah mulai. Sudah mulai. Mudah-mudahan di Malang nyusul. Makanya beberapa waktu yang lalu kami berkumpul di Jogja waktu itu juga salah satu agendanya adalah ingin mengadvokasi tentang ketersediaan tenaga psikolog di vaskes yang lebih rendah, misalnya kayak puskesmas. Vaskes 1 Bu namanya. Iya, gitu di puskesmas agar masyarakat itu bisa punya akses ke sana. Karena kalau di puskesmas kita bisa memberikan layanan ya Bu ya. Kalau misalnya psikolog yang berpraktek swasta pasti mahal ya, nggak semua bisa. Maksudnya itu BPJS-nya belum bisa ya. Gitu. Tapi kalau di puskesmas itu maksudnya bisa menyentuh masyarakat yang lebih luas lagi seperti itu. Memang itu kita jadi PR kita untuk mengadvokasi gitu. Tapi kalau misalnya tadi disampaikan oleh Bu Hani, sekarang itu posyandu sudah bisa memberikan layanan itu, malah lebih senang kita ya. Jadi kita bisa mengedukasi masyarakat mulai dari level yang terbawah, karena kan dulu kita pernah Bu terlibat di dalam kegiatan bina keluarga remaja, bina keluarga balita seperti itu. Kita pernah dilibatkan untuk mengedukasi para kadernya kayak gitu, sampai dengan lansia itu pernah kita lakukan juga gitu. Malah dari situ kami tahu ternyata pemerintah itu sebenarnya sudah menyediakan segitunya, cuman mungkin perlu kita optimalkan gitu. Hal-hal seperti itu, termasuk yang tadi Bu Hani sampaikan gitu. Senang sekali kalau kita ada sarana ya, ada peluang untuk bisa mengedukasi masyarakat. Senang sekali Bu. Semoga ya Bu ya. Iya. Dan ini Mbak Ade, kadang-kadang itu stereotip nih cara berpikir orang-orang yang masih mohon maaf nih, masih konvensional tuh kalau konsultasi sama psikolog dianggapnya itu betul. Padahal kalau itu kan macam-macam ya Ibu ya. Nggak selalu ODGJ, nggak selalu orang yang gimana gitu. Orang mau mengoptimalkan potensinya juga bisa ke psikolog. Iya, mau meningkatkan skill keterampilan sosialnya atau komunikasinya gitu. Itu juga jadi salah satu hal yang membuat orang itu enggan Bu ke psikolog pada saat dia merasakan sesuatu itu. Sebenarnya dia kenapa ya diriku, cuman mau datang ke psikolog itu takut stigma dari masyarakat gitu, masih ada yang berstigma negatif sehingga mesti sembunyi-sembunyi mungkin gitu ya. Makanya psikolog itu nggak ada berani pasang psikolog gitu, karena kalau masuk ke situ orang stres. Padahal kita sulit tidur aja itu sudah gangguan jiwa ya. Kadang-kadang kita nggak menyadari kan tidur jadi nggak nyenyak gitu. Pasti ada sesuatu yang mungkin dipikirkan dan lain-lain gitu. Penting menyadari kalau memang butuh pertolongan itu
nggak apa-apa gitu. Ke psikolog nggak gigit. Edukasi itu mungkin ya, Bu, Ya, ada yang perlu di ini ya. Jadi psikolognya lebih memasyarakat ya. Lebih dikenal, lebih apa ya, kayak dokter ya. Dokter itu udah ke masyarakat kan nggak khawatir gitu ke dokter ya. Begitu juga dengan ke psikolog, nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Harus ada yang memperkenalkan dulu, Mbak. Iya, mudah-mudahan masyarakat juga sudah lebih menyadari kalau memang dibutuhkan, Segera gitu. ya just do it aja. Just do it. Berarti PR saya ini, Bu, sama Bu Ade ini, PR saya untuk lebih mensosialisasikan Ya, ke masyarakat bahwa kesehatan mental pun itu harus Diperhatikan. diperhatikan sejak awal gitu. Iya, jangan sampai berlarut-larut dan akhirnya malah udah parah gitu. Seringkali udah parah baru datang. Jadi Akhirnya nggak termaknya ketemu. jadi agak susah termaknya. Akhirnya ke psikiater ya. Iya, itulah. Ya, kita harapannya dengan sharing-sharing dengan seperti ini, edukasi ke masyarakat, juga promosi tentang kesehatan mental. Semoga kesehatan mental terutama masyarakat juga lebih meningkat yang di Malang. Tetapi kita nggak cuman terbatas di Malang ya. Seperti tadi di-sharingkan juga, alhamdulillah kan kemarin ada webinar internasional, itu ada psikolog Prancis, Bu. Psikolog Prancis namanya Roselyne Davido. Beliau menemukan tes psikologi untuk mendeteksi dini korban kekerasan. Jadi bisa distimulus gitu, klien itu bisa terlihat apakah dia pernah mengalami gitu ya, perilaku tindak kekerasan atau tidak gitu. Nah, beliau sangat antusias sekali kemarin waktu webinar itu. Saya kenalkan dengan Kak Seto. Mudah-mudahan kegiatan IMHS ini tidak hanya kali ini, tapi harapannya bisa berkelanjutan, bisa tahun depan, tapi nggak melulu harus di Malang ya. Mungkin kita harapkan bisa dilaksanakan di daerah lain, mungkin di Jakarta. Teman-teman ada yang minta di Jakarta. Kalau saya kan aslinya Bengkulu ya, Bu. Keturunan Bengkulu, jadi keluarga besar banyak di Bengkulu. Antara di Jakarta atau di Bengkulu untuk tahun 2025. Mudah-mudahan doakan, mohon supportnya ya. Meskipun di Malang kita tetap bersinergi terus dengan IMHS secara nasional tentunya, secara di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan bisa menjangkau sampai dari Sabang sampai Merauke. Amin. Keliling. Ya, kita masih ada waktu nggak, Pak? Aduh, waduh, ini harus langsung di ini mungkin. Ya, kira-kira ini closing statementnya lah ya, dari Bu Nawang dulu mungkin, silakan Ibu. Iya, terima kasih Mbak Ade. Jadi melalui podcast ini saya ingin menyampaikan pada masyarakat untuk juga lebih aware terhadap kesehatan mentalnya. Jadi kita jangan ragu-ragu apabila Bapak Ibu atau saudara-saudara semua merasakan hal-hal yang tidak nyaman kaitannya dengan psikologisnya, nggak bisa tidur, merasa cemas, resah, dan membutuhkan seseorang, membutuhkan bantuan, segera mencari bantuan agar kita bisa tetap menjaga kesehatan mental kita. Amin. Ya, silakan Ibu. Bu Pahmi ya manggilnya, nggak boleh panggil Bu Camat kan? Karena memang bukan camat. Istri Bu Camat. Silakan Ibu Pahmi. Melalui Psikode ini, harapan saya kita bisa berkolaborasi dan menjadi PR saya untuk menyampaikan kepada masyarakat khususnya di Kedung Kandang bahwa kesehatan mental sama saja dengan kesehatan fisik, bahwa dari awal harus diatasi dengan baik.
supaya tidak berlarut-larut. Gitu Mbak Ade. Ya, semangat sehat mental. Ya, oke. Jadi demikian bincang-bincang kita sore hari ini, sangat menginspirasi ya, sesuai dengan tagline-nya Psikoday ini. Kita punya tagline Psikoday Media Indonesia, inspirasi Indonesia untuk global. Jadi harapannya bisa menginspirasi, mengambil inspirasi dari berbagai daerah untuk kita angkat di internasional. Ya. Baik, sudah waktunya sangat terbatas. Saya Adela Resa. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya dan juga di Indonesia Mental Health Summit 2025. Amin. Terima kasih. Salam.